para penonton setia, kita kembali lagi dalam kelanjutan kisah Mahabharata versi Jawa yang telah kita ikuti sejak awal. Ini adalah bagian ketiga, melanjutkan cerita sebelumnya tentang Gagak Seto, Wulung Andoko, dan Durgandini yang kini ditemukan oleh sepasang penjala ikan di tepi Sungai Serayu. Di bagian ini kita akan mulai menyusuri babak penting yang akan mengantarkan kita pada asal-usul para tokoh agung. Di suatu siang, di sebuah pertapaan yang bernama Ngetalk Wondo, duduk seorang pertapa bernama Begawan Sentanu, ditemani abdinya dan anaknya yang bernama Dewa Brata. Kelak kita akan mengenalnya sebagai Bhisma, kakek Kurawa dan Pandawa. Begawan Sentanu sedang memberikan pengertian kepada Dewa Brata supaya tidak terus-menerus menanyakan ibunya. Begawan Sentanu menasihati Dewa Brata supaya tidak terlalu memikirkan ibunya. Kelak saat dia dewasa, Dewa Brata pasti akan bertemu ibunya. Hancur perasaan Sentanu, hatinya bagai Tinotok Brojorunggi karena sebenarnya ibu Dewa Brata yaitu Dewi Gangga telah meninggal. Namun Dewa Brata tak menggubris nasihat ayahandanya. Matanya nanar, hatinya pertanyaannya, dan pikirannya telah melangkah jauh ke tempat yang tak mampu diraih oleh logika anak-anak. Ayah tak pernah berkata jujur, bisik Dewa Brata dalam hati. Kalau ibu masih hidup, mengapa ia tak pernah menengokku? Kalau ia mencintaiku, mengapa aku harus menunggu hingga dewasa untuk menemuinya? Dengan langkah kecil namun teguh, ia meninggalkan pendopo pertapaan, melangkah menyusuri jalan setapak yang dikelilingi semak dan perdu. Tak jelas arah tujuannya. Namun hatinya yakin, di suatu tempat di luar sana, ibunya menanti. Begawan Sentanu terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, menghela napas dalam, seolah menahan air mata yang nyaris jatuh. Sang abdi yang setia menemani sejak lama menunduk hormat di sampingnya. Dia masih terlalu muda untuk menanggung rahasia ini, ujar sang Begawan lirih. Namun aku tak bisa membohongi takdir. Akhirnya dengan berat hati, Begawan Sentanu dan sang abdi berjalan mengikuti Dewa Brata dari kejauhan. Langkah mereka pelan, namun tak pernah kehilangan jejak sang anak. Mereka membiarkan Dewa Brata mencari. Meski mereka tahu, apa yang dicarinya telah menyatu dengan arus Gangga, menjadi abu dan arwah yang tenang di sisi para dewa. Hari demi hari, Dewa Brata berjalan tanpa tujuan. Menapaki jalanan sunyi, melewati desa-desa kecil, menyapa angin yang bisu dan mendengar desir air yang tak pernah menjawab. Ia bertanya pada pendeta, ia bertanya pada pedagang tua, ia bertanya pada peramal jalanan, semua tentang ibunya, Dewi Gangga. Namun, tak satu pun dari mereka dapat menjawab. Dan saat malam tiba, Dewa Brata tidur di bawah pohon rindang, sedangkan sang ayah dan abdi menunggu dalam diam tak jauh dari situ. Mereka berjaga dalam diam, melindungi dari mara bahaya, meski dalam hati, Begawan Sentanu tahu pencarian ini adalah luka yang tak bisa dihindari. Luka yang mungkin perlu dirasakan oleh Dewa Brata agar kelak ia menjadi Bhisma, seorang kesatria sejati yang tahu bagaimana caranya menerima perih tanpa kehilangan cinta. Dan malam pun menyelimuti mereka dengan cahaya bulan purnama yang menggantung di langit, seolah menyaksikan takdir yang perlahan mulai terbuka.